Ya, perkenankan saya akan memberikan demo singkat penggunaan Mendeley untuk referensi atau untuk memudahkan kita mengutip referensi yang kita sudah simpan sebelumnya di Mendeley. Referensi tersebut bisa berupa referensi elektronik. Nah, setelah Mendeley kita install, akan tampil seperti ini. Ada 3 kolom. Ini kolom pertama berada di sebelah kiri. Kemudian kolom yang kedua berada di sebelah posisinya bagian tengah, dan kolom yang ketiga posisinya di sebelah kanan. Nah, kalau saya ibaratkan ketiga posisi tadi, yang posisi sebelah kiri saya ibaratkan sebuah ada rak buku, dan rak buku ini terdiri atas beberapa susunan buku. Nah, ini saya ibaratkan yang kolom di sebelah kiri, ya, susunan buku dalam satu rak. Kemudian di sebelah pada bagian tengahnya, kalau kita zoom salah satu baris buku, katakanlah di bagian atas ini, maka yang akan kita lihat kumpulan buku yang berada pada baris tersebut. Nah, ini pada bagian tengahnya. Kalau bagian kanan, saya mengambil salah satu buku. Kalau saya buka ini bukunya, maka akan terdapat informasi dan isi tentang buku tersebut. Bisa berupa judul, nama pengarang, kemudian isi yang lain tentang buku tersebut. Nah, saya kembali ke Mendeley. Nah, begitu pula dengan di Mendeley. Nah, pertama-tama kita lihat dulu pada kolom sebelah kiri. Di kolom sebelah kiri ini saya sudah banyak buku atau referensi elektronik yang saya simpan di dalamnya. Kemudian saya simpan berupa folder. Nah, untuk membuat folder cukup diklik pada bagian bawah, kemudian diganti namanya, katakanlah misalnya latihan. Nah, kita membuat satu folder, dan ini foldernya. Kalau kita buka ini folder, isinya belum ada, bukunya belum ada. Kita bisa lihat pada bagian tengahnya belum ada. Nah, kalau yang lain, misalnya ini isinya sudah ada. Nah, kemudian kalau saya buka, kalau saya tandai salah satunya, misalnya yang ini bagian atas, maka di bagian kolom sebelah kanan akan terbuka dan akan kita bisa lihat informasi yang ada dalam buku ini. Kebetulan ini bukan buku. Kalau ini buku, ya, buku. Kalau yang di atas ini jurnal artikel, kita bisa set pilih di sini. Apakah ini tipenya berupa jurnal atau buku? Ini kita tinggal memilihnya. Kemudian ini nama judulnya, kemudian nama pengarang, kemudian nama jurnal, dan informasi yang lainnya ada di sebelah kanan. Dan yang kolom di sebelah kanan ini nanti fungsinya akan tampil pada bagian daftar pustaka. Informasi inilah yang akan ditampilkan di daftar pustaka nantinya. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi saya sudah membuat suatu folder. Nama foldernya katakanlah latihan. Nah, referensi yang kita sudah install sebelumnya dari internet, kemudian kita simpan di komputer, kita bisa mengaturnya dengan rapi. Kita sesuai dengan tema, sesuai dengan judul, sesuai dengan minat misalnya. Misalnya ini latihan. Kemudian saya sudah mendownload beberapa referensi dari internet, misalnya jurnal. Caranya sangat mudah. Nah, kita bisa menahan, kemudian menyimpannya di sini, ya. Kemudian cara yang paling mudah. Kita kembali ke tempat di mana kita simpan referensi tersebut, kemudian kita cukup tarik, kemudian
drag di sini akan bertambah dengan sendirian. Cara yang lain, kita bisa pilih file, kemudian add file, kemudian kita arahkan ke tempat di mana kita simpan referensinya, kemudian tinggal dipilih ya, kemudian open, akan bertambah. Dan yang bisa juga dengan menggunakan folder. Jadi dalam satu folder kita sudah simpan ada beberapa file, itu sangat mudah. Misalnya ada 10, tinggal diklik foldernya, kemudian 10 referensi tersebut akan muncul di sini di bagian kolom tengah. Nah, oke, ini tadi pengenalan singkat tentang penggunaan Mendeley desktop. Nah, di Mendeley ini kita bisa juga melakukan, kita bisa membaca, tentunya kita bisa membaca file yang kita sudah simpan sebelumnya. Seperti ini, tinggal diklik tadi, kemudian akan muncul referensi tersebut. Nah, ini ketika kita baca, kita bisa melakukan proses penandaan atau highlight. Misalnya pada ini bagian abstrak, ada yang akan kita tambahi, ada yang akan kita tandai. Misalnya strive to use technology and educational method. Misalnya ini kita tandai. Nah, maka akan muncul warna seperti ini. Warnanya kita bisa ubah di bagian color. Nah, ini colornya saya bisa pilih. Kemudian kalau yang kita tandai ini kita akan memberikan penjelasan atau note. Nah, ini tinggal diklik ini, kemudian ada tanda ini note. Kita bisa memberikan keterangan di sini. Misalnya tentang abstrak atau yang lain. Ya, ini sudah ada tandanya. Kemudian kita membaca lagi, membaca ke seterusnya. Misalnya ada hal yang penting atau hal yang menarik sesuai dengan yang akan kita tulis. Misalnya ini widely and like improving student learning efficiency. Maaf. Ya, saya ulangi. Misalnya ini yang lain, blended learning, kita cukup tandai strategi misalnya begini, kemudian kita berikan note. Nah, misalnya training strategi. Ya. Nah, kita sudah ada 2 notesnya. Nah, ini sudah ada 2. Nah, apa gunanya ini notes? Misalnya kita sudah menyimpan banyak referensi, tentunya kita tidak kalau masalah waktu, kita memiliki keterbatasan waktu untuk membaca satu persatu, tapi kita sudah baca sebelumnya dan kita sudah tandai. Nah, tinggal memilih file yang kita sudah baca, kemudian kita lihat catatan kita, misalnya ini. Kita ke Microsoft Word dulu. Di sini kita harus yakin bahwa Mendeley atau plugin Mendeley sudah terinstall. Cara untuk melihatnya, kita melihat di menu reference, kemudian di sini muncul ada simbol insert citation, kemudian open Mendeley, insert bibliografi, dan refresh. Kalau ini sudah muncul berarti Mendeley sudah terintegrasi ke Microsoft Word. Kalau belum, kita membuat supaya terintegrasi. Caranya kita buka Mendeley, kemudian pilih menu tools, kemudian ada install MS Word plugin. Kalau sudah terinstall, tulisannya di sini uninstall. Kalau bagi Anda yang akan menginstal, cukup diklik ini, kemudian ikuti petunjuk selanjutnya. Biasanya OK atau next. Ya, kita kembali lagi ke Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan menggunakan Mendeley untuk membantu kita dalam menampilkan referensi atau dalam menampilkan kutipan secara otomatis.
Misalnya saya membuat statement ya, Anda juga bisa membuatnya ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya ini statement yang saya buat, kemudian saya memerlukan referensi atau dukungan pernyataan yang telah saya kutip sebelumnya, yang telah kita simpan di Mendeley. Caranya kita klik Insert Citation, kemudian kita ke Go to Mendeley, diklik ini, kemudian akan tampil Mendeley. Nah, misalnya yang akan kita kutip karya ini Al-Sahli. Nah, tadi kita sudah membuat notes, catatan-catatan. Kita ingat bahwa catatan kita itu yang kita perlukan. Misalnya, nah, kalau sudah dapat, nah tinggal diketik, ditekan tombol ini citation atau membuat citasi atau kutipan. Nah, secara otomatis Mendeley atau kutipan akan ditampilkan di Microsoft Word. Anda bisa lihat di sini nama pengarangnya ada 3, kemudian tahun terbit jurnal atau karya tersebut. Kemudian kita bisa melanjutkan lagi. Nah, misalnya saya membuat pernyataan atau kalimat selanjutnya dan memerlukan referensi lagi, seperti caranya tadi sama, insert citation, kita tekan ini, kemudian tekan tombol go to Mendeley, kemudian dicari. Misalnya karya ini yang akan kita masukkan sebagai rujukan, kita cukup menandai saja seperti ini, kemudian tekan tombol cite. Maka akan tampil secara otomatis. Kita tambah lagi. Misalnya sebuah pernyataan lagi. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian kita memerlukan lagi referensi untuk memperkuat statement tersebut. Nah, saya pilih misalnya ini yang berhubungan dengan referensi saya tadi, pernyataan saya tadi, referensi ini yang berhubungan dengan pernyataan tadi. Kemudian kita pilih, kemudian tekan save, kemudian akan muncul secara otomatis. Kemudian kita tambah lagi. Iya, misalnya ini. Nah, kita tambah lagi referensinya, sama, caranya sama, insert citation, go to Mendeley, terus dipilih nama pengarangnya atau karyanya, kemudian ditekan tombol cite. Oke. Nah, ini untuk sementara seperti ini. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama pada kutipan-kutipan selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk menampilkan kutipan tadi di daftar pustaka? Ya, kita tulis dulu daftar pustakanya. Ya, kemudian kita tempatkan kursor di sebelah kiri. Nah, untuk menampilkan referensi tadi, kita tidak perlu menulisnya secara manual. Nah, kita ke reference, menu reference. Di sini ada insert bibliografi. Cuma ini aja yang kita tekan dengan mengklik kiri mouse. Maka tadi ini setelah saya klik kurang dari 1 detik muncul semua referensi yang saya sudah kutip. Dan ini bagusnya aturannya ini sesuai dengan abjad berdasarkan nama pengarang ya. Anda bisa melihat di sini A, G, P ya, Abu, Al-Sahli dan seterusnya. Ini berdasarkan dengan abjad. Nah, ini modelnya, style pengutipannya namanya APA, American Psychological Association. Bagaimana dengan cara pengutipan yang lain yang selain seperti ini? Misalnya menggunakan sistem catatan kaki.
Nah, tinggal kita pilih style yang ada di sini. Kita klik tombol radio buttonnya, kemudian kita pilih Modern Humanities Research Association. Maka kita lihat, nah dalam hanya hitungan detik dia akan berubah jadi nomor 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah ini juga akan berubah ya menjadi seperti catatan kaki. Nah, tinggal kita yang mengaturnya supaya rapi. Seperti ini ya, seperti ini. Oke, nah bagaimana kalau mau melanjutkan? Masih ada yang akan kita masukkan, silakan, tidak apa-apa, dia akan tertambah dengan sendirinya. Misalnya saya membuat lagi satu kalimat pernyataan, kalimat iya, misalnya seperti ini pernyataannya. Kemudian cara yang sama, insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian dipilih referensinya, kemudian tekan tombol cite, akan muncul nomor 5. Di sini pun akan daftar pustakanya pun akan bertambah secara otomatis, dan di catatan kakinya juga bertambah secara otomatis. Namun perlu, kalau sudah teratur seperti ini, ada yang belum teratur, ya kita perlu mengaturnya secara manual seperti ini. Iya. Nah, mudah bukan? Ya, semoga demo menggunakan Mendeley ini bermanfaat bagi Anda semua, terutama yang bergelut di bidang penulisan karya ilmiah. Terima kasih sudah menyaksikan demo Mendeley ini.